Shalom. Jika pernah ada seruan yang jelas untuk bersukacita karena Injil, itu adalah surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Paulus menulis dari sel penjaranya yang ada di Roma, seperti yang katakan di Filipi 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-16. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena penjaraanku untuk pertama berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Paulus memanggil para pembaca Filipi untuk mengalihkan pandangan mereka kembali kepada kuasa sukacita Injil, dan khususnya persekutuan mereka yang mendalam di dalamnya dan menjauh dari keadaan-keadaan yang lahiriah. Dari penampilan luar, seperti yang ditulis Paulus, hanya ada sedikit alasan bagi jemaat Filipi untuk bersukacita. Pemimpin mereka yang terkasih, yaitu Paulus, itu berada di dalam penjara. Mereka menghadapi pertentangan hebat dari musuh-musuh. Gereja mereka mengalami persaingan dan perpecahan. Salah satu pemimpin mereka, Epafroditus, hampir meninggal 2 kali, dan beberapa secara halus mengajarkan keyakinan daging daripada salib Kristus. Nah, kalau gini gimana sih mereka tuh bisa bersukacita? Meskipun semua keadaan ini, Paulus memanggil jemaat Filipi untuk mengingat kuasa dan sukacita Injil dan juga kewarganegaraan mereka yang aman di surga. Seperti yang dikatakan di Filipi 1 ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu berdiri teguh dalam satu roh. Dan juga di Filipi 3 ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ kita akan menantikan Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Apa yang lebih penting dari peristiwa duniawi apapun adalah apa yang Allah lakukan sebagai hasil dari kabar baiknya. Seperti yang dikatakan di Filipi 1 ayat yang ke-6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dan kemudian di Filipi 2 ayat 9 sampai 10, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang berada di bawah bumi. Karena Injil dan kesatuan mereka dengan Kristus di dalamnya, jemaat di Filipi ini berdiri teguh. Seperti yang katakan di Filipi 1 ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dan juga menghadapi pertentangan, berdiri teguh dan menghadapi pertentangan.
Nah, Paulus sendiri mengingat kemitraan Injilnya yang sudah lama dengan Filipi. Sama Paulus itu juga bersuka cita karena hal ini, seperti yang katakan di Filipi 1 ayat yang ke-7. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapatkan bagian dari kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Terus di Filipi 3 ayat 14-15. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah Yesus dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan nyatakan Allah juga kepadamu. Dilihat melalui lensa Injil, pemenjaraannya dan penderitaan mereka sebenarnya berlawanan dengan intuisi adalah alasan untuk bersuka cita. Karena kesulitan seperti itu, betapapun menyakitkannya, berfungsi untuk memajukan Injil. Nah, banyak orang menganggap kalau orang Kristen dibeginiin tuh pasti akan mundur dari Tuhan, akan murtad, pindah agama ke yang mereka inginkan. Nah, itu dia. Padahal sebenarnya enggak. Malah kita itu harusnya itu bersuka cita. Malah semakin Injil akan semakin dimajukan. Karena dengan gini semakin tahu yang mana yang benar. Ya. Kok semakin mempertahankan di antara kayak gini ada penderitaan dan sebagainya, semakin imannya semakin bertahan dan iman itu semakin benar gitu. Bukan malah kalau gak ada berkat, nambah mendapatkan penderitaan, malah langsung pindah agama, itu malah imannya gak benar gitu loh. Nah, lebih jauh lagi, kunci untuk mempertahankan perspektif Injil yang tepat dan menghindari terperangkap dalam kesombongan dan persaingan remeh adalah memandang Kristus sendiri. Jika ia merendahkan dirinya dan menjadikan dirinya bukan apa-apa, dan jika Allah kini telah meninggikan dia di atas segala-galanya, betapa lebih lagi kita harus rela merendahkan diri kita juga. Teladan Yesus menetapkan model kerendahan hati sebagai hamba sebagai bagian normal dari kehidupan Kristen. Nah, kehidupan Paulus sendiri dan juga kehidupan Timotius dan Epaphroditus itu mengikuti teladan Kristus sebagai hamba yang mengutamakan Injil di atas segalanya, dan juga menghargai hal surgawi ini, termasuk mengabaikan penekanan pada kedagingan, seperti yang dikatakan di Filipi 3 ayat 1-11, dan juga terus maju kepada hadiah surgawi seperti yang dikatakan di Filipi 3 ayat 12 sampai Filipi 4 ayat yang pertama. Di sini Paulus mengakhiri suratnya dengan sukacita dan rasa syukur yang lebih lanjut atas kemitraan dengan Filipi dalam Injil, seperti yang dikatakan di Filipi 4 ayat 10 sampai ayat 23. Beberapa rangkaian kata kunci membantu kita melacak penekanan dalam Filipi. Yang paling jelas adalah kata-kata yang berhubungan dengan sukacita yang muncul 20 kali. Istilah kunci kedua dalam Filipi adalah persekutuan, atau yang bahasa Yunaninya koinonia, yang diterjemahkan sebagai kemitraan atau partisipasi yang dapat hubungan baik dengan orang percaya lainnya. Selanjutnya Injil kasih karunia dan juga Kristus sendiri. Nah, istilah kunci yang ketiga ini adalah kewarganegaraan.
yang hanya muncul 2 kali, tetapi ditempatkan secara strategis. Terus ungkapan kunci yang keempat, yaitu di dalam Kristus, muncul dalam beberapa bentuk, setidaknya 9 kali, yang mencerminkan persatuan rohani yang memberi kita status dan sumber daya dan juru selamat dalam semua keadaan kehidupan. Akhirnya tentu saja kata-kata untuk kabar baik sendiri, yaitu kasih karunia, itu muncul 3 kali, dan Injil muncul 9 kali. Nah, persatuan dan kesatuan kita dengan Kristus adalah hal dasar bagi pelayanan yang penuh sukacita dan rendah hati, apapun keadaannya. Paulus memanggil kita untuk berdiri teguh, bersukacita dengan rendah hati, melayani orang lain sebagaimana Kristus dengan rendah hati melayani kita melalui pekerjaan penebusan. Semoga kita berjuang maju seperti yang dikatakan Filipi 3 ayat yang 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang telah kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, untuk memperoleh hadiah kewarganegaraan bersama Kristus yang telah ditinggikan Allah untuk pujian universal. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, renungkannya, menyimpan dalam hatinya, dan bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. See you and God bless you.